warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Sarah Amala dengan NIM B21060036 dari Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Nah, baik, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai komunitas dan budaya, di mana guna memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Arifah Usman, SST MKes, pada mata kuliah Pelayanan Kebidanan Komunitas. Nah, di sini saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama, ada tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan komunitas dan budaya. Dan yang kedua itu ada integritas kebidanan pada sistem kesehatan masyarakat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kebidanan adalah bidang yang melibatkan pengetahuan dan keterampilan. Bidang dalam memberikan pelayanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi, yang merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak demi tercapainya keluarga yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera. Nah, komunitas berasal dari bahasa Latin atau komunitas, merujuk pada kelompok orang yang berada di suatu area tertentu dan memiliki kesamaan baik dalam kepentingan, minat, atau ciri. Nah, menurut WHO, komunitas dapat bersifat lokal, nasional, atau internasional, tergantung pada kepentingan yang spesifik. Nah, perlu kita ketahui bahwa budaya berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dan bervariasi tergantung pada pengetahuan dan ide-ide masyarakat. Kebudayaan bersifat abstrak dan membantu manusia dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Nah, bidang komunitas adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kebidanan dengan fokus pada aspek psikososial dan budaya di masyarakat. Mereka melayani baik secara kelompok maupun individu. Nah, bidang komunitas harus memberikan supervisi yang komprehensif kepada perempuan selama kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Pelayanan ini ditujukan terutama untuk kelompok berisiko tinggi dengan tujuan mencapai kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan keterjangkauan pelayanan, serta melibatkan klien dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya masuk pada pokok pembahasan pertama, yang dimana tuntutan masyarakat terhadap perubahan dan perbaikan dalam pelayanan komunitas dan budaya. Nah, masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang berkualitas, aman, nyaman, dan terjangkau. Pelayanan kebidanan yang berkualitas harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bidan, memberikan pelayanan komprehensif untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui pelayanan mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Adapun tujuan kebidanan komunitas itu terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang dimana tujuan umum itu meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kemandirian masyarakat, dan tujuan khususnya itu mengidentifikasi masalah kebidanan, melakukan upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan. Nah, masuk pada poin kedua yaitu sasaran kebidanan komunitas, yang dimana yang pertama itu ada ibu dalam berbagai tahap, yang dimana pranikah, kehamilan, nifas, dan lain-lain. Yang kedua ada anak dari janin hingga usia sekolah. Dan yang terakhir itu ada keluarga dan kelompok penduduk di daerah kumuh atau terisolir. Nah, poin ketiga ada ruang lingkup kebidanan komunitas, yang dimana terdapat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan resosialitatif. Nah, pada promotif itu merupakan peningkatan kesehatan melalui penyuluhan informasi, dan preventif itu pencegahan penyakit melalui imunisasi dan pemeriksaan kesehatan, dan kuratif itu perawatan dan pengobatan, dan rehabilitatif itu pemulihan kesehatan pasca persalinan, dan resosialitatif itu mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Nah, masuk kepada poin keempat, yang dimana komunitas dan budaya dalam pelayanan kebidanan. Nah, budaya itu sangat mempengaruhi perilaku kesehatan, yang dimana pelayanan kesehatan yang optimal memerlukan pemahaman tentang budaya masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan meliputi keturunan, layanan kesehatan, biaya, dan sistem layanan kesehatan. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan kedua, yang dimana integritas kebidanan dalam sistem kesehatan masyarakat. Nah, integritas kebidanan penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, memberikan pelayanan yang berkualitas, penghargaan terhadap kehidupan, integritas profesional, pengembangan profesional, kerjasama interprofesional,
serta menjaga privasi pasien adalah aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan bidan. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kebidanan komunitas itu berperan penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkualitas dengan memperhatikan aspek budaya dan kebutuhan masyarakat. Nah, integritas dan kualitas pelayanan bidan sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai komunitas dan budaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.